pegang teguh, tidak digoyangkan, tidak digoncangkan oleh apapun, sebab kebenaran itu yang bisa mengubah kehidupan kita. Kita tidak akan pernah tahu di mana kesalahan kita, mana kekurangan kita, ketika kita tidak pernah bertanya, kita tidak datang kepada firman. Semakin kita mendalami, semakin kita tahu siapa dia. Ku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Tuhan, siapkan firman-Mu. Betapa hati kami limpah dengan syukur kepadamu Tuhan, jika sampai saat ini kami bisa bersama-sama datang kepadamu, menyembah Engkau, bahkan kami boleh mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Kami tahu ini bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi karena Engkau yang berkemurahan selalu dalam hidup kami. Terima kasih untuk segalanya yang Kau anugerahkan bagi kami Tuhan. Dan kami yakini kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami, melayakkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Sekalipun kami sadar Tuhan, mungkin itu belum menjadi yang terbaik, tapi kami rindu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Waktu yang terindah kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami manusia-manusia, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang terbatas ini. Kiranya Roh-Mu yang tak terbatas itu memenuhi hati, pikiran, telinga kami, sehingga kami memahami kebenaran-Mu itu Tuhan. Sekalipun mungkin setitik kami boleh memahaminya, itu tumbuh dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi kebenaran firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap kami yang hadir saat ini yang mendengarkan kebenaran-Mu. Kami buka hati kami, telinga kami untuk Engkau menyatakan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mohon doa kami dan kami bersyukur kepadamu, kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya puji Tuhan, kembali kemurahan Tuhan mengizinkan kita bersama-sama saat pagi hari ini. Mari kita belajar sedikit firman Tuhan untuk melengkapi ibadah kita saat pagi hari ini. Kita buka di dalam surat 2 Timotius. Saya kira ayat ini sudah sangat sering kita dengarkan, bahkan mungkin sering juga kita baca. 2 Timotius pasal yang ketiga. Sudah dapat? Saya akan membacakan bagi kita semua Bapak Ibu Saudara, tapi memperhatikan Alkitab masing-masing. Ayat 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. Saya akan membacakan bagi kita. Judul perikopnya, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku.
Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingat juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Puji Tuhan. Ini pembacaan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Setiap kita manusia, bahkan kita sebagai anak-anak Allah pun merindukan kita ini mengalami satu perubahan, ya kan? Yang selalu diubah, dibaharui, baik dari segi macam apapun, ingin selalu ada peningkatan ataupun perubahan. Pagi ini belajar dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca, saya memberikan satu judul renungan firman Tuhan bagi kita, kebenaran yang mengubahkan. Kebenaran yang mengubahkan. Ini satu kisah nasihat yang diberikan oleh Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Bagaimana Paulus itu menerangkan atau mengingatkan si Timotius yang dia tempatkan di jemaat Efesus itu sebagai hamba Tuhan, penilik jemaat di sana. Ada tugas dan tanggung jawab yang harus dia lakukan. Sebab itu banyak nasihat yang diberikan oleh Paulus supaya dia bertahan di situ. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya tadi katakan kebenaran yang mengubahkan hidup kita. Kebenaran firman Allah yang mengubahkan kehidupan kita. Jelas tadi ada ayat dalam 16 itu ditulis, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu manfaat kebenaran itu. Sekarang coba kita merenungkan sedikit bagaimana kebenaran firman Allah ini bisa mengubah hidupku, bisa mengubah kehidupan Bapak Ibu Saudara, bisa mengubah kehidupan kita semua. Saya bilang kebenaran firman Tuhan itu mengubah kehidupan kita secara totalitas. Bukan hanya separuh, bukan hanya sebagian, tapi mengubah kehidupan kita secara totalitas. Dari sini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana kebenaran ini betul-betul mengubah setiap pribadi kita. Yang merindukan juga diubah, yang merindukan juga dibaharui. Bukan sekedar punya kemauan, tapi ada satu kenyataan yang terjadi. Yang pertama, bagaimana kebenaran ini mengubah kehidupan kita semua. Yang pertama, saya baca ulang ayat yang ke-16 itu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, sampai di situ saja.
Yang pertama, bagaimana kebenaran itu, kebenaran firman Allah ini mengubah segenap kehidupan kita ini. Yang pertama, ketika kita mengakui dan meyakini bahwa firman Allah ini adalah firman yang diilhamkan oleh Allah. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Kalau dari pengakuan kita saja tidak mengakui kalau Alkitab ini adalah firman Allah, gagal. Satu. Kalau kita tidak ada satu keyakinan yang benar bahwa firman Allah ini diilhamkan oleh Allah, batal perubahan itu. Jadi penting pegangan bagi kita memahami bahwa firman Allah ini diilhamkan oleh Allah kepada penulis-penulis yang Dia tunjuk pada masa lalu. Setiap minggu kita melihat tayangan sejarah-sejarah dalam Perjanjian Lama yang dimulai dari Kejadian, kan? Saya pikir mulai kita memahami dari situ kalau kita memperhatikan penulis dalam Perjanjian Lama Musa, terus nabi-nabinya berbeda di dalam masa sampai kepada Perjanjian Lama, tetapi kebenaran ini dari Kejadian sampai Wahyu itu satu dengan yang lain sinkron. Artinya kalau di luar sana Bapak Ibu Saudara mungkin mendengarkan bahwa Alkitab itu ada salahnya. Saya bilang kepada kita, tidak ada kesalahannya. Firman Allah itu betul-betul firman yang diilhamkan oleh Allah. Jadi layak dipercayai, layak diyakini dan diakui sebagai kebenaran yang terbesar. Mungkin kalau bahasa yang paling tinggi dibilang Alkitab atau firman Allah itu biarkan atau akui yang memiliki otoritas tertinggi dalam hidup kita. Mungkin dari sekian banyak buku-buku Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang bisa menandingi Alkitab kita. Kebenaran ini tidak ada yang bisa menandingi. Tidak ada orang yang bisa berubah karena dia lontok dengan matematika, kimia. Enggak. Secara totalitas. Enggak ada. Bapak Ibu Saudara boleh selidiki. Bolehlah. Mungkin ada. Sampai mungkin dia memiliki sampai 10 bahasa di dunia pun dia pahami. Tidak akan bisa mengubah hidupnya secara totalitas. Tapi kebenaran ini betul-betul luar. 2 Petrus 1 ayat 21 saya bacakan. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi itulah kebenaran atau firman Allah yang diilhamkan oleh Allah kepada penulis-penulis yang Dia pilih dengan dorongan Roh Kudus. Jadi kita meyakini bahwa firman Allah ini adalah kebenaran yang benar-benar diilhamkan oleh Allah yang mampu mengubah setiap kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan ini penting Bapak Ibu Saudara. Karena kita lihat bagian yang pertama tadi manfaat. Manfaat dari firman Allah yang diilhamkan itu adalah mengajar. Ya kan? Mengajar. Jadi ketika kita mengakui dan meyakini ini adalah kebenaran firman Tuhan ini, Alkitab ini adalah firman Allah yang diilhamkan, berarti siap kita dihajar atau belajar dari situ. Dan dari Alkitab atau kebenaran firman Tuhan ini, kita akan belajar tentang pribadi Allah. Bukan itu saja. Pribadi Allah secara menyeluruh, tentang ciptaannya, tentang apa yang ada, yang kita lihat sampai hari ini. Firman Tuhan bilang, segala sesuatu ada
oleh karena firman. Jadi sangat penting bagi kita hal itu, Bapak Ibu Saudara. Mengakui, meyakini, saya sangkut pautkan kepada manfaat yang ditulis di situ, mengajar. Jadi kebenaran ini nanti mengajari kita banyak hal. Firman Allah ini mengajari kita banyak hal. Sekali lagi saya katakan tentang pribadi Allah, mau belajar tentang alam, ada, mau belajar tentang kelahiran manusia, ada. Ingat kisah Daud yang dia mengatakan terlalu ajaib. Nah, terus mau belajar tentang keluarga, ada, mau belajar tentang usaha pekerjaan itu ada semuanya. Saya bilang komplit. Berarti nggak usah kita sekolah dong, nggak usah kita belajar. Nggak segitunya kali. Kasihan nanti yang jadi guru. Karena Tuhan juga menempatkan ada pendidik. Itu satu dengan yang lain selalu ada kerjasama. Tapi ketika kita belajar, mempelajari ini dan hidup di dalamnya, nanti kita akan lihat apa yang akan terjadi. Tapi yang pasti yang pertama yang harus kita miliki, akui dan yakini betul bahwa firman Allah ini adalah firman yang diilhamkan oleh Allah. Dari Allah semuanya. Tidak ada satu pun yang bukan. Walaupun kita mendengar di luar sana, karena di situ bukan Allah yang berfirman. Satu contoh, masih ingat itu ya, waktu Tuhan dicobai itu kan, tetapi tetap Allah yang berdaulat atas semuanya itu. Jadi mengakui dan meyakini bahwa firman Allah ini adalah yang diilhamkan oleh Allah bagi kita semuanya. Ingat, itu penting. Karena dari situ nanti kita akan mendapat pengajaran firman Allah. Yang kedua, kita cepat saja. Yang kedua, tetap di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga tadi. Saya akan bacakan ayat yang ke-14 dan 15. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Yang kedua, bagaimana kebenaran ini bisa betul mengubah kehidupan kita secara totalitas. Yang kedua, tetap berpegang kepada kebenaran yang sudah didapat di nomor 1. Paulus mengatakan kepada Timotius, tetaplah berpegang. Jadi dia katakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Jadi tetap berpegang pada kebenaran yang kita terima dan yakini. Saya mau menyampaikan maksudnya kata tetap berarti tidak berubah, tidak beralih atau tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Dia tetap. Kata tetap di situ bukan berarti juga dia pasif. Enggak. Tapi aktif. Tetap berpegang teguh. Tidak digoyangkan, tidak digoncangkan oleh apapun. Itu maksudnya Paulus itu kepada Timotius. Dengan cara tetap berpegang, itu yang membawa kita nanti akan semakin hari demi hari mengalami perubahan. Paulus mengingatkan di situ, ingat waktu kecil kamu juga sudah mendapatkan itu dari mamamu dan nenekmu katanya. Dan kamu sudah mendapatkan hikmat dari belajar ataupun meyakini kebenaran itu.
Ditambah lagi, kamu sudah mendapatkannya katanya. Dan yang perlu sekarang itu kamu tetap. Paham ya Bapak Ibu Saudara? Sudah mendapatkannya, sudah menerimanya, bahkan sudah mengerti. Yang diminta oleh Paulus itu kepada Timotius itu tetap berpegang. Kenapa ya tetap berpegang kepada kebenaran? Tetap berarti dia sungguh-sungguh. Tetap berarti dia bertekun. Tetap berarti dia setia. Sebab kebenaran itu yang bisa mengubah kehidupan kita. Saya baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8. Dikasih penyekat Bapak Ibu Saudara di dalam 2 Timotius itu. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 dan 32. Saya akan bacakan bagi kita. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Di sini diulang Tuhan Yesus mengatakan ini. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Kalau kalimat selanjutnya, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kemudian, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Saya coba merenungkan, hanya kita berada dalam tetap, kita memahami kebenaran. Ayat yang dia tambahkan di situ, tinggal, kalau Yohanes pasal 15, tinggal di dalam firman itu. Sampai kebenaran itu mempengaruhi seluruh hidup kita. Kalau kita berada tetap dalam kebenaran itu, maka kebenaran itu yang akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Tidak beralih ke yang lain, tetapi terus-menerus kita lakukan, terus-menerus kita kerjakan, itu yang disebut dengan tetap. Tetap berpegang. Itu salah satu cara membawa kita mengalami perubahan. Itu sebabnya tidak salah ketika Tuhan berkata kepada Yosua, jangan lupa memperkatakan Tauratku. Merenungkannya siang dan malam. Siang dan malam. Siang dan malam. Siang dan malam. Berarti berulang-ulang. Sebab untuk tetap itu butuh satu kerendahan hati dan kesiapan hati untuk mau melakukan terus-menerus itu. Hal yang paling menarik, saya suka hal yang menarik di dalam kitab Ulangan. Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai yang 9. Agak banyak. Tapi kita perhatikan, ini perintah Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada Israel. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat yang ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Wah, ini paling, kalau saya bilang mungkin ini bisa memberikan kita pemahaman yang lebih sederhana. Ayat 7, Tuhan bilang berulang-ulang mengajarkannya dan membicarakannya kepada anak-anakmu, katanya. Kata berulang-ulang ini, loh Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita perhatikan satu.
Kemudian kata yang dikatakan haruslah juga engkau mengikatkannya pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Diikatkan di tangan, jadi lambang di dahi dan ditaruh, menuliskannya di tiang pintu rumahmu dan gerbangmu katanya. Coba sederhana saja kita pikirkan, kenapa Tuhan sampai menyampaikan seperti itu? Kenapa sampai Tuhan mengatakan berulang-ulang ajarkan, bicarakan kepada anak-anakmu, entah engkau di rumah duduk bareng, entah engkau sedang berjalan, entah sedang berbaring, katanya. Saya mencoba merenungkan kata berulang-ulang ini, Bapak Ibu Saudara. Cukup 1,5 tahun kita jarang ketemu, ya, jarang ketemu. Hampir dengan 1,5 tahun, 1,5 tahun ya anggap aja lah begitu. Dengan 1,5 tahun yang jarang ketemu itu, nggak tahu Bapak Ibu Saudara sama dengan saya atau tidak. Membuat saya lupa dengan nama Bapak Ibu Saudara, satu juga lupa wajahnya Bapak Ibu Saudara. Nah, ternyata itu berdampak. Silakan dipikirkan. Yang kedua, ternyata dengan keadaan yang membuat kita jarang ketemu, itu sudah berdampak ya, mempengaruhi saya lupa wajahnya, lupa namanya. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara merasakan itu enggak. Yang kedua, jarang komunikasi. Iya kan? Karena biasanya ketika ketemu seperti ini ada komunikasi. Jarang komunikasi. Makin jarang komunikasi, makin rasa itu hilang. Rasa apa? Rasa ingat. Rasa bersaudara, rasa keluarga, rasa apa lagi? Rasa suami, rasa istri, rasa bapak, rasa ibu, rasa anak. Jarang komunikasi. Kenapa? Karena komunikasinya itu hanya kita ketemu. Walaupun ada WA, ada telepon, jarang. Selama 1,5 tahun. Bisa dihitung. Kalau contohnya saya sama Ino, enggak pernah WA-an. Enggak ya, enggak no ya. Enggak. Tapi kalau tatap muka masih bisa komunikasi. Jadi saya membayangkan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan katakan bicarakan, ajarkan berulang-ulang, ternyata itu membuat pelajaran, saya katakan pelajaran. Tapi ternyata apa yang diajarkan itu ketika disampaikan dengan berulang-ulang, sering ketemu, semakin mengenal, sering komunikasi, rasa ini semakin terikat. Rasa hati ke hati itu loh, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Tuhan katakan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang, sebenarnya Tuhan sedang menyampaikan hal itu Bapak Ibu Saudara supaya kebenaran firman Tuhan, supaya perintah Tuhan itu tidak sampai lupa dari hati bangsa itu. Juga kita, jangan sampai kita kehilangan rasa itu dari Tuhan. Kalau dia katakan tetap berulang-ulang, terus-menerus, itu aktif. Tidak bisa pasif. Bahasa, mungkin itunya bahasa Jawanya ya. Bahasa Jawanya atau bahasa Indonesia itu sampai lontok. Lontok. Nah, sampai betul-betul hafal. Kalau saya bilang bukan sekedar dihafal, tapi mengingatnya, merenungkannya, bahkan saya bilang sampai kita terikat dengan kebenaran. Jika sudah terikat, tidak ada yang bisa lagi menarik kita. Jika sudah terikat, itu yang membuat hidup kita makin diubahkan, makin mau diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan.
Satu contoh lagi Bapak Ibu Saudara, di dalam perjanjian baru. Semoga Bapak Ibu Saudara nanti bisa membacanya di rumah. Masih ingat jemaat di Berea? Ada yang ingat? Oh ya, banyak yang lupa. Tidak apa-apa, nanti dibaca lagi. Di dalam Kisah Rasul pasal 17, ayat 11-12, di situ Paulus menyampaikan lewat Lukas, menuliskan dalam Kisah Rasul itu. Ternyata jemaat di Berea dengan Tesalonika itu beda katanya. Ada satu kelebihan, ini yang disebut jemaat yang suka menyelidiki firman Allah. Saya terlalu yakin Bapak Ibu Saudara, mereka memegang apa yang diajarkan Tuhan, diperintahkan Tuhan kepada Musa. Mengulangi. Bukan berarti mereka tidak percaya dengan firman yang disampaikan oleh Paulus waktu itu. Tidak. Tapi mereka ingin mendalami lebih lagi kebenaran yang sebenarnya itu. Sebab itu dikatakan mereka selesai pertemuan itu sampai di rumah mereka baca ulang, menggali ulang gitu loh. Itulah jemaat yang suka menyelidiki firman Allah. Saya masukkan di situ yang tadi itu tetap berpegang kepada kebenaran, artinya bersungguh-sungguh mengulangi terus-menerus. Ingat ilustrasi saya. Kalau semakin sering ketemu, semakin terikat rasa itu, semakin terasa kasih persaudaraannya. Demikian kepada Tuhan. Sebab ada hubungannya kepada manfaat firman Allah tadi. Yang bagian kedua dikatakan begini. Untuk menyatakan kesalahan dan untuk memperbaiki kelakuan. Semakin kita mendalami, gak usah sedalam-dalam, aku kan bukan pendeta loh Mbak Senta, tidak mesti pendeta yang harus mendalami. Aku kan gak menyampaikan firman Tuhan, sekolah minggu, pemuda, apalagi umum. Tidak, bukan itu yang disuruh, tidak. Tapi semua anak Allah tetap berpegang. Kata tetap berpegang itu berarti hidupi di dalamnya, berulang-ulang engkau membaca, merenungkannya. Semakin kita mendalaminya, semakin kita tahu siapa diri kita. Itulah yang dia katakan untuk menyatakan kesalahan. Ada satu firman Tuhan katakan. Ini bahasa sehari-hari yang saya sampaikan. Orang yang mau dinyatakan kesalahannya, dia akan pergi ke cermin. Kalau bercermin nih, apalagi bercermin di tempat yang terang, semakin kelihatan keasliannya, ya kan? Tapi kalau bercermin di ruang kegelapan, saya kasih tahu kita tidak akan kelihatan mana yang kotor, mana yang tidak. Firman Tuhan katakan, semakin engkau datang kepada terang, datanglah kepada terang atau datang kepada terang, siap dioncei. Bahasa Jawanya dioncei. Siap dilepaskan sedikit demi sedikit, manusia lama kita. Hanya ketika kita siap mendalami atau tetap berpegang pada kebenaran itu, di situ kita akan melihat betul-betul kebenaran itu menyatakan kesalahan kita. Itu sebabnya saya bilang butuh memang kerendahan hati untuk dilepasi satu-satu, saudara. Kalau selama keegoan kita terus menonjol, kita akan berkata, apa firman Allah itu pasti. Tapi waktu kita sadar diri, kita akan ditunjukkan kesalahan kita. Firman Allah itu akan menyingkapkan, akan menyatakan kesalahan, katanya. Ketika tersingkap, bukan berarti Tuhan langsung pamerkan ini dosanya si A, si B, si C. Enggak. Kita sadar, kemudian kalimat selanjutnya dikatakan,
memperbaiki kelakuan. Kita tidak akan bisa juga memperbaiki kelakuan kita kalau kita tidak tahu mana salah kita. Kita tidak akan pernah tahu di mana kesalahan kita, mana kekurangan kita, ketika kita tidak pernah bertanya atau kita tidak datang kepada firman. Makanya dibilang firman itu adalah cermin. Dalam Yakobus ya. Jadi mengalami satu perubahan dalam setiap hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ingat, kita harus tetap berpegang dalam kebenaran. Diulang terus, berarti ada maksud Tuhan di dalamnya bagi kita. Sampai benar-benar kebenaran itu mengikat seluruh hidup kita, sehingga kita bisa hidup di dalamnya. Yang ketiga tetap di dalam 2 Timotius tadi. Ayat 10 sampai 12. Dari bawah ke atas ya. Ayat 10 sampai 12. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Saya sudah sedikit menduga ketika kita baca ini pasti Bapak Ibu Saudara sudah mengambil kesimpulan. Waduh, ini pasti menderita. Iya kan? Pasti menderita. Yang ketiga, bagaimana kebenaran ini bisa mengubah hidup kita? Yang ketiga, ikut menderita dalam kebenaran. Saya ambil dari ayat 11 itu. Paulus katakan, engkau telah ikut menderita penganiayaan karena kebenaran yang pasti ya. Ditambah lagi ayat yang ke-12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Saya mau katakan satu kata. Siapa yang mau ikut Tuhan Yesus? Siap, berarti siap menderita. Itu saja. Kalau yang lain-lain itu oke, pasti dikasih. Kenapa ya Paulus menyampaikan hal itu kepada Timotius? Sebab itu penting. Penderitaan, kesengsaraan yang dia katakan itu, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita, kata Paulus. Sebab hal itu sangat penting bagi setiap kita yang mengikut Tuhan Yesus. Bisa saja Tuhan Yesus menolak untuk mati di salib. Bisa. Tuhan kan berkuasa. Atau dengan kata lain, bisa saja Tuhan membatalkan, saya bilang membatalkan, atau tidak mengizinkan, tidak menghendaki yang namanya Yusuf itu difitnah masuk penjara. Bisa. Bisa saja Tuhan membatalkan rencana-rencana atau yang dilakukan oleh Nebukadnezar Darius kepada Daniel dan teman-temannya. Bisa saja Tuhan tidak mengizinkan Daniel masuk gua. Tuhan membatalkan yang namanya Sadrak Mesak itu masuk, dilemparkan ke dapur perapian. Yohanes digoreng. Ya. Paulus harus mengalami karam kapal. Berapa hari? 3 hari. Bisa semua itu diabaikan tanpa harus melalui hal-hal itu, mereka-mereka itu. Kenapa Paulus katakan, tetapi engkau telah
mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, dan yang lain itu. Dia sedang menjelaskan kepada Timotius, ikut menderita dan lihat tokoh-tokoh ataupun tokoh-tokoh iman saja yang di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita tahu yang mengalami perubahan oleh karena firman Allah dan mereka siap menderita. Salah satunya dia contohkan dirinya kepada si Timotius. Coba kita buka di dalam, saya akan bacakan bagi kita. 1 Petrus 4 ayat 1 dan 2. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai diri. Saya ulang. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Dari sini Bapak Ibu Saudara, kita bisa memahami sedikit penderitaan itu, ingat, penderitaan dan kesengsaraan oleh karena firman Allah itu adalah baik. Masih ingat Daud katakan, itu adalah hal yang baik bagiku supaya aku belajar akan ketetapan-ketetapan. Petrus mengingatkan kembali, jika kita telah menderita penderitaan badani, berarti kita telah berhenti berbuat dosa. Saya mengatakan ketika bagian yang pertama dan kedua kita mampu menjalaninya Bapak Ibu. Yang ketiga ini ikut menderita, kita pun akan bisa menjalaninya. Kalau kita masuk dalam satu proses ini, mengalami penderitaan dan kesengsaraan oleh karena kita mengikut Kristus, firman Allah katakan, artinya kita sedang dibentuk Tuhan untuk mematikan segala kedagingan-kedagingan. Paham ya? Saya mungkin bahasa yang paling mudah, penderitaan itu melepaskan kita dari kecanduan dosa. Dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita memang sudah tidak di bawah kuasa dosa, tapi daging kita masih sering lebih menonjol daripada roh kita. Jadi Tuhan mengizinkan hal itu untuk membuat supaya kita lepas dari ikatan-ikatan itu. Itu yang saya katakan, semakin kita datang kepada terang, semakin disingkapkan, semakin dinyatakan kesalahan kita, dan kerendahan hati kita siap untuk memperbaiki kelakuan kita yang disitulah yang dikatakan menderita. Dilepaskan, dionce itu sakit, itu menderita. Tetapi firman Tuhan bilang itu baik, karena di situ kita akan mematikan kekuatan-kekuatan dosa. Jadi kalau Petrus bilang penderitaan itu hal yang wajar dan semua manusia mengalaminya itu sejak dosa masuk kepada manusia. Hal ini yang membuat kita tetap kuat dan teguh kepada Tuhan, karena kita mengingat pemula-pemula atau tokoh-tokoh iman yang di dalam firman Allah, bagaimana mereka menang menghadapi semuanya itu. Sehingga hidup mereka pun betul-betul diubah dan dibaharui. Ayat yang ke-12 dari 1 Petrus pasal yang keempat itu. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Petrus itu menuliskan dengan luar biasa. Itu adalah memurnikan iman kita. Kalaupun hal itu terjadi, rasanya seperti nyala
melewati siksaan katanya. Penderitaan itu sakit, kesengsaraan itu berat. Seolah-olah sesuatu yang besar nanti dalam hidupmu. Itu namanya berubah. Diubahkan dari kondisi itu. Di dalam 2 Timotius tadi dikatakan dalam firman Tuhan itu, manfaat firman Tuhan ayat 16 itu tadi, dia Paulus menuliskan begini. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara nanti lihat di bahasa sehari-hari atau mungkin bahasa Jawa. Itu mendidik, ditulis di situ, melatih orang dalam kebenaran. Jadi firman Allah itu bermanfaat melatih orang hidup dalam kebenaran. Melatih orang hidup dalam kebenaran itu, itulah melalui satu proses yang kita jalani, ikutlah menderita. Melatih bukan hanya sekali, ingat balik, berulang-ulang. Makanya ditulis mendidik. Mendidik itu bukan cuma sekali, tapi butuh tahap demi tahap. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Betapa firman Tuhan itu sungguh memberikan satu dampak yang besar dan luar biasa, yang bisa mengubah kehidupan kita secara totalitas. Dan justru hal itu yang dikatakan firman Tuhan melengkapi kita dengan segala perbuatan yang baik. Pagi hari ini yang saya bisa bagikan kepada kita semua, bagaimana firman Allah, kebenaran itu mengubah kehidupan kita secara totalitas. Ada 3 tadi Bapak Ibu Saudara. Waktu kita mengakui dan meyakini bahwa firman Allah itu diilhamkan oleh Allah. Yang kedua, waktu kita tetap berpegang kepada kebenaran firman Allah. Dan yang ketiga, ikut menderita dalam penderitaan Kristus. Maka kita pun akan dimuliakan bersama Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami diperlukan, kami dipuaskan dengan firman kebenaran-Mu. Untuk kami tetap percaya, kami tetap teguh, berpegang teguh, dan juga kami mau meminta, mau melakukan. Kami percaya melalui benar firman-Mu mengubah seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Kau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu, dan juga Kau berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengar dan yang siap untuk melakukannya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Kami boleh ada sampai saat ini hanya karena Tuhan. Terima kasih Bapak. Segala puji syukur hanya bagi Engkau. Kami bersyukur pada siang ini kami peroleh berkat-Mu yang luar biasa. Dan biarlah kami juga mau melakukan apa yang sudah kami dengar. Kami mau terlibat, kami mau bergerak, kami mau aktif, karena kami hidup di dalam Engkau. Dan tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Maka bagi orang percaya juga tiada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Kau berkati seluruh jemaat-Mu. Kau berkati dalam kesehatannya, dalam pekerjaannya, dalam rumah tangga. Kau berkati. Dan sebentar kami akan berpisah pulang. Maka kami mengangkat tangan kami. Kami percaya Kau turun tangan, menolong setiap jemaat-Mu yang berseru manggil nama-Mu. Maka berkat-Mu melimpah untuk setiap kami. Maka sekarang kita jemaat kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat. Terimalah kasih, sukacita, terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh-Nya yang kudus yang selalu menyertai Engkau, yang selalu menjaga, melindungi-Mu, dan selalu memberkati Engkau.
mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biar kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar kita semua percaya dan katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati. Salam sehat semua.